Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Surya Wijaya Sendri dengan NPM 24783133. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas 2D dari jurusan Teknologi Informasi. Kepada yang terhormat Bapak Oki Arifin, Eskom MSc, selaku pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek saya, yaitu untuk UTS membuat website. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Saya membuat website mendapatkan referensi dari salah satu website yang sudah ada, yaitu website tentang berita detik.com. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagian struktur dasar HTML. Bagian ini yaitu kode ini menyatakan bahwa dokumen HTML dan bahasa utama kontennya adalah bahasa Indonesia. Kemudian bagian head, bagian ini biasa disebut head section, yaitu dari metacarset ini dia fungsinya untuk mendukung karakter Indonesia, bahasa Indonesianya. Terus bagian ini yaitu agar tampilannya lebih responsif di perangkat mobile. Kemudian yang ini itu untuk judul dari tab webnya tersebut, web browsernya. Kemudian bagian ini untuk menghubungkan file CSS-nya, yang saya beri nama file CSS-nya itu style CSS, nama file CSS. Kemudian di bagian ini bagian ini itu fungsinya untuk gambar utama beserta judul berita yang menyertainya. Kemudian selanjutnya dari di sini saya akan menjelaskan di bagian ini, yaitu untuk menampilkan logo dengan gaya warna berbeda. Kemudian bagian ini yaitu dia navigasi utama dari web tersebut. Dia berisi kategori besar seperti terkini news, terkini finance, juga terkini sport. Kemudian yang ini adalah navigasi sub. Yang ini dia itu kategori tambahan, berisi AdSmart, detik, dan seterusnya dan lain-lain. Yang ini semuanya adalah navigasi sub, konten tambahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ini termasuk main section. Fungsinya untuk menampilkan daftar beberapa berita terkini dalam bentuk gambar dan tambahannya teks berita. Terus yang kedua menggunakan seperti contohnya section di sini, ini yaitu dia agar konten bisa dikelompokkan semenarik mungkin. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian CSS-nya. Kita dari awal. Saya akan menjelaskan bagian globalnya. Ini body. Fungsi dari ini yaitu untuk kita menggunakan font Arial agar tampil lebih menarik, lebih profesional, dan dia fontnya itu lebih bersih. Kemudian margin itu untuk menghapus ruang kosong dari browser. Ini gunanya untuk menghapus
ruang kosong. Kemudian background ini dia untuk memberi latar belakang yang kita beri warna abu-abu di sini. Agar alasan saya memilih warna abu-abu ini agar terlihat lebih terang. Kemudian di bagian top bar, di bagian ini kita menggunakan flexbox. Flexbox itu dia untuk menyusun menu, kolom pencarian, dan tombol login secara sejajar. Yang kedua, warna putih ini digunakan untuk selera saya sendiri sebenarnya, biar kelihatan mewah, bersih, dan enak dipandang gitu. Kemudian ada tambahan garis bawah, border bottom. Dia memberi batas yang jelas antara header dengan konten utama. Kemudian di sini ada menu. Misalkan bagian logo. Ini bagian logo. Saya akan menjelaskan dari sini. Logo diletakkan di tengah agar menjadi fokus utama, biar pengguna itu lebih fokus, bisa melihat logonya. Saya akan letakkan di tengah. Kemudian warna biru dan merah dipilih untuk agar brand itu lebih terlihat, meskipun saat ini hanya warna biru yang digunakan di HTML. Kemudian saya akan menjelaskan tentang navigasi utamanya. Di sini ada navigasi utama yang berdiri latar biru tua. Ini adalah navigasi utamanya. Seperti situs berita yang para desainer yang sudah profesional, dia kebanyakan lebih memilih warna biru. Kemudian ini ada overflow ini dia memungkinkan untuk menu bisa digeser di layar kecil. Kemudian bagian ini main nav UL, sub nav UL. Ini navigasi dibuat horizontal dengan biasa disebut flex. Terus di sini ada white space. White space itu dia untuk mencegah teksnya agar tidak pecah ke bawah. Kemudian di sini ada cursor pointer. Dia agar bisa memberi efek kursornya, agar saat diarahkan dia ada efeknya tersendirinya. Kemudian saya masuk di daftar berita. Ini konten utamanya ada di bagian ini. Bagian berita utama itu ditampilkan secara grid menggunakan flexbox tadi yang sudah saya bahas. Flex wrap ini dia membuat item berpindah ke baris baru saat ruangnya tidak cukup. Terus padding ini, terus gap. Kalau gap ini dia memberi jarak antara berita agar tidak saling berhampitan. Kemudian jika kita running, dia akan seperti ini. Kita menggunakan Chrome. Kemudian jika di running, dia akan muncul seperti ini. Walaupun masih banyak kekurangan, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini dia untuk mencari beritanya di sini. Ini menunya. Dan ini untuk login, bagian loginnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, karena kemampuan saya baru sampai di sini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.